wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini pada acara serah terima jabatan pengurus organisasi Pesantren Mahasiswa Thaibah Surabaya, Jawa Timur periode 1441 Hijriah ke tahun 1442 Hijriah. Baiklah, saya Aulia akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, simbolik penyerahan jabatan. Yang keempat, sambutan musyrif. Yang kelima, sambutan lurah baru. Yang keenam, kumpul bareng, sharing, serta penutupan. Baiklah, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhuna Satrio Priagung Wicaksono. Kepada Akhuna, tafadhal masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Baik, kita akan menuju ke acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolik yaitu ke acara simbolik penyerahan jabatan oleh Akhuna Muhammad Rifki Rizkullah dan Muhammad Ansori. Kepada Akhuna, tafadhol masykurah. Sebagai lurah baru. Taib, acara simbolik ini sekaligus Anda mau menyampaikan sesuatu, pesan buat BPH baru, sekaligus buat santri-santri
yang di sini maupun di rumah. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, saya sampaikan dulu ke pengurus, ya. Selamat telah khususnya ke Akhi Ansori yang sudah menjabat sebagai lurah baru. Kemudian ke staf-staf yang lain, divisi-divisi atau kadif-kadif yang lain, ya. Saya sengaja ucapkan selamat. Kenapa? Walaupun ini hakikatnya ujian buat antum semua, ya, sebagai pengurus yang diembani amanah yang berat, tapi ini juga bisa sebagai ladang amal antum. Pengurus ketika memulai sebuah kebaikan, maka teman-teman atau rakyatnya atau santri-santri Thaibah kita ini ikut, ya. Jadi antum memulai hal baik, insya Allah diikuti, dan itu akan membuahkan pahala-pahala yang insya Allah banyak kalau kita ikhlas menjalaninya. Nah, itu untuk pengurus, ya. Kemudian untuk santri-santri, teman-temanku tercinta, rahimani wa rahimakumullah, Ana ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, antum harus taat kepada lurah antum, ya. Yang pertama, antum harus mentaati lurah antum, ya. Karena beliau ini harus ditaati supaya kita di sini bisa kegiatan di sini bisa berjalan dengan lancar, ya. Itu yang pertama, harus taati. Yang kedua, apabila lurah atau stafnya secara umum ada melakukan kesalahan, ya, antum harus mengingatkan secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kita harus mentaati pemimpin, dan apabila pemimpin melakukan kesalahan, kita harus menyampaikannya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, ya. Type itu. Yang ketiga, antum harus menjaga muamalah antum dengan lurah dan pemimpin kadif secara umum, ya. Harus lebih adabnya harus lebih jaga. Supaya apa? Supaya Munadzamah Thaibah ini, ya, BPH Thaibah ini punya izzah, punya wibawa, gitu, ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Ana mohon maaf, ya, kalau masih banyak kekurangan di masa kepemimpinan Ana mewakili diri Ana sendiri dan juga teman-teman staf-staf Ana yang lain, ya. Seperti Mas Iwan, Mas Bintang, Aldi, Wafi, Faris, Abdul. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila kita masih banyak kekurangan, ya, ketika mengemban amanah di Ma'had Thaibah Surabaya ini. Nah, mungkin itu dari Ana. Tafadhol lurah baru, Akhi Ansori. Semoga dengan antum di amanah ini, Thaibah bisa jadi lebih baik, ya. Insya Allah. Kita bantu doa semua, ya. Amin. Wajah-wajah kena musibah ini, antum harus support ini. Tafadhol, Akhi. Ana serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas sambutannya. Kita akan beralih ke acara selanjutnya, itu sambutan dari musyrif kita, yaitu Ustadz Ishak Yunus. Kepada Ustadz Ishak Yunus, tafadhol masykurah. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Fil bait. Kaifa halukum? Juara jangkrik. Tidur. Para santri pesantren Masjid Thaibah yang saya muliakan, budaya yang berkembang
yang terus berjalan di PESMA itu adalah pergantian pengurus ya, itu setiap tahun. Tapi yang berbeda, kita itu pergantiannya pakai tahun Hijriah. Jadi seharusnya itu pergantiannya sekitar bulan September. Ya. Namun qadarullah karena pandemi, akhirnya pergantian pengurus diundur sampai bisa dilaksanakan pada bulan ini. Sekarang kalau Hijriah bulan apa? Bulan-bulan. Jumadil akhir atau Jumadil akhir. Hingga bisa mundur seperti ini. Itu artinya kepengurusan 1442 Hijriah ini nanti berakhir itu kira-kira Agustus atau September. Ya lebih singkat. Baik. Para santri yang saya muliakan, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih harus ada kepengurusan, ada organisasi? Nah, maka jawabannya karena kita ini manusia yang perlu diatur. Nah, manusia kalau tidak ada yang ngatur, itu seenaknya sendiri. Mungkin antum pernah mampir di kos-kosan teman, baik di Surabaya ataupun di luar Surabaya, lihat kehidupan kos-kosan itu. Karena nggak ada yang ngatur. Cuman takut sama bu kos kan gitu. Kalau yang lain-lainnya kan enggak dia no. Nah, itu akibat tidak ada suatu kepengurusan. Nah, pesantren Mahasiswa Thaibah itu tidak ingin, atau dalam hal ini pembina kita atau mudir kita Ustaz Yasin tidak ingin di PESMA malah ambur-adur, nggak jelas, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngatur. Oleh karena itu sejak beberapa tahun yang lalu maka didirikanlah organisasi pengurus pesantren Mahasiswa Thaibah. Nah, selain manfaat dari kepengurusan itu, atau selain dari yang manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, manfaat lainnya adalah antum sendiri sebagai mahasiswa itu kan nanti mesti akan terjun di dunia apa? Dunia nyata ya. Ya sekarang udah nyata sih. Ya di masyarakat, baik mungkin nanti yang yang terjun mungkin di bidang agama, bidang ekonomi, bidang industri yang lainnya. Nah, di sana itu orang-orang sudah hidup dengan suatu kepengurusan atau organisasi. Maka di sini adalah suatu ladang tempat latihan dan gratis. Ya, gratis. Antum dapat ilmu bagaimana mengurus, bagaimana berhadapan dengan orang yang ngeyel. Nah, ini ada aturan tapi kok ada yang ngeyel. Nah, di sini tempat latihannya bagaimana menyikapinya. Antum buat program, nanti ada dua kubu. Ada santri yang taat dan yang tidak taat. Dan itu stabilitasnya pesantren itu karena ada yang taat dan tidak taat. Sebagaimana dunia. Dunia kan stabil karena ada yang jahat sama yang baik. Kalau sudah jahat semua kiamat. Ya. Nah, justru itu. Nah, di situ kita dilatih. Ya, dilatih. Nanti antum akan rasakan setelah antum sudah terjun di masyarakat. Makanya yang teman-teman yang pengurus yang baru ini harus semangat dan benar-benar dinikmati dan dijalani karena ini sangat penting sekali. Terus kemudian yang berikutnya adalah di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ka'annahum bunyanun marsus. Itu surat apa? Sebelumnya apa ayatnya? Yuqatilunahu fisabilihi ka'annahum bunyanum marsus. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Itu ada sifat pasukan. Jadi pasukan itu disifati seperti bangunan yang tersusun rapi. Para ulama menjelaskan antara lain maknanya adalah ketika kita ini ingin menjalankan suatu program, suatu agenda itu harus disusun dengan baik, dengan rapi. Dan Allah mencintai hal seperti itu. Jangan kita ini kalah sama orang-orang kafir. Orang kafir itu kalau ngurus sesuatu coba antum lihat totalitasnya. Sehingga mereka pun bisa mengalahkan kita sebagai orang-orang muslim. Karena mereka menyusun rencana, strategi itu benar-benar serius. Nah,
Ya kita itu jangan asal jalan, harus benar-benar diseriuskan, rapat, evaluasi, diselenggarakan, dievaluasi dan seterusnya. Nah, semua itu bisa kita latih di dalam suatu kepengurusan atau suatu organisasi. Fahim toh? Nah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada pengurus 1441 Hijriah yang dipimpin oleh Arifki dan teman-temannya. Dan kami ucapkan semoga Allah mudahkan bagi pengurus yang baru yaitu 1442 Hijriah yang nanti akan dipimpin oleh Ahi Ansori. Dan semoga apa yang kita usahakan ini semuanya menjadi tambahan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ishak. Selanjutnya sambutan dari lurah baru kita, Muhammad Ansori. Kepada Muhammad Ansori, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena walaupun di situasi pandemi ini kita masih sempat untuk mengadakan acara serah terima jabatan, baik secara langsung di Pesma Thoibah Surabaya dan secara online di rumah teman-teman semua. Hal yang paling pertama yang ingin Ana sampaikan bahwa tidak ada satupun dari kita di sini yang menginginkan posisi atau jabatan di mana di situ sangat besar sekali amanah dan tanggung jawab yang harus diemban. Begitu pula apa yang Ana rasakan, ya. Namun karena kita berada di situasi dan kondisi yang di luar normal, di batas pandemi dengan berbagai pertimbangan, maka Ana harus menerima amanah untuk menjalankan kepengurusan di Pesantren Mahasiswa Thoibah Surabaya. Lebih berat lagi jika kita mengetahui bahwasanya kepemimpinan itu bukan hanya sekedar struktur, bukan hanya sekedar ketua, kita sebagai ketua, bukan hanya sekedar kita sebagai disebut lurah atau apa, tapi kepemimpinan itu lebih kepada di situ ada etos kerja yang tinggi, harus ada tauladan, harus ada bagaimana kita bisa menggerakkan seluruh komponen yang ada di Mahat Thoibah ini agar kita bisa sama-sama menjalankan program. Menjalankan program pada masa normal itu sudah cukup sulit, apalagi menjalankan program pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ini merupakan suatu tantangan yang Ana harapkan kerjasama dari seluruh pihak, baik tidak hanya dalam lingkup internal kepengurusan Ana nanti, Ana juga berharap semua ikhwah teman-teman di sini kita sama-sama bekerja sama untuk menjalankan program kita. Karena program ini kan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk progres dan kemajuan dari kita semua gitu. Kemudian selanjutnya yang ingin Ana sampaikan bahwa di antara tantangan kepengurusan di tahun 1442 Hijriah ini adalah kita harus kembali kepada normal, bukan new normal ya, tapi normal yang baik. Karena mungkin kita merasakan new normal kita itu sehari-hari mungkin rebahan ya, apalagi yang di rumah mungkin merasakan normalnya udah itu sudah menjadi sesuatu yang normal. Tapi kita tidak akan kembali ke situ, kita akan kembali ke normal yang baik. Jujur saja yang Ana proyeksikan dalam program-program ini, kita tidak memasang target untuk menjadi lebih baik dari kepengurusan sebelumnya. Kenapa? Karena tantangan atau program, situasi, semua sumber daya manusia yang ada pada kepengurusan sebelumnya itu sangat berbeda dengan
apa yang akan kami jalankan. Jadi indikator-indikator kesuksesan yang akan kami tempuh di program atau kepengurusan tahun ini justru akan sangat berbeda gitu kan. Jadi saya tidak bisa memasang target untuk lebih baik dari sebelumnya, tapi di sini kita bismillah akan mencoba menjalani dengan sebaik-baiknya di tengah situasi seperti ini. Maka Ana ingin memperkenalkan prinsip kami di sini kepengurusan baru dengan tagline Thoibah berbenah. Berbenah dari apa? Bukan berbenah dari kepengurusan sebelumnya, berbagai permasalahan yang terjadi di kepengurusan sebelumnya, tapi berbenah dari berbagai kemunduran atau berbagai hal-hal yang tidak kepasifan atau berbagai masalah-masalah yang sudah kita alami pada masa pandemi selama ini. Gitu. Jadi kita harus segera berbenah, baik asrama kehidupan kita berasrama di pesantren ini, pun juga teman-teman yang di rumah harus segera berbenah karena akan ada program-program yang akan kita jalankan dan di sini sangat membutuhkan partisipasi dari teman-teman semua. Dan hal penting lain yang akan Ana sampaikan di sini adalah dalam menjalankan kepengurusan ini tentu saja ini sangat berat ya. Jadi Ana tidak bisa sendirian. Ana akan dibantu oleh beberapa staf yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Yang mungkin di kesempatan ini akan Ana sampaikan ya. Staf-staf yang akan bertugas untuk membantu Ana dalam mengurus dalam kepengurusan di Pesma Thoibah 1442 Hijriah. Yang pertama bidang bendahara yang akan mengurusi keuangan yang ada di Pesma Thoibah, yang insya Allah nanti akan diamanahkan kepada Akhi Muhammad Aulia Natadipura. Beliau adalah mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur yang sekarang ya ini adalah ikhwah kita. Beliau nanti akan menjabat sebagai bendahara. Kemudian selanjutnya sekretaris yang akan dijabat oleh saudara atau akhi Alif Iza Utomo. Beliau adalah mahasiswa dari Mahat Umar bin Khattab Surabaya. Ya. Oke, silakan. Selanjutnya ada divisi yang cukup penting atau yang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan di Mahat Thoibah, yaitu divisi pendidikan. Divisi pendidikan kami amanahkan kepada Akhi Muhammad Imam Syafi'i, yang sekarang beliau sedang berhalangan hadir karena kendala kesehatan. Beliau adalah mahasiswa LIPIA Surabaya. Kemudian yang selanjutnya divisi media dan publikasi yang kami amanahkan kepada Akhi Wafi Azmi Hartono. Beliau sekarang sedang tidak di Pesma Thoibah, sekarang sedang tidak di asrama. Mungkin ada di rumah ya? Ada. Mungkin bisa di spotlight. Ya, Akhi Wafi ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas Surabaya atau Ubaya. Selanjutnya adalah divisi lingkungan dan kesehatan, divisi lingkungan dan sarana dan prasarana. Ya, mohon perhatiannya. Divisi lingkungan dan sarana dan prasarana ini akan kami amanahkan kepada Akhi Muhammad Fahri. Silakan. Muhammad Fahri, beliau ini adalah seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Surabaya. Semester 1 ya, jurusan teknik material. Oke. Silakan. Kemudian yang terakhir adalah divisi dakwah dan ibadah yang akan dikoordinir oleh Akhi Nur Muhammad As-Siddiqi.
atau yang kita kenal dengan Diki. Ya. Beliau merupakan mahasiswa dari PENS atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Demikianlah staf yang akan membantu kami dalam kepengurusan ini, namun sangat perlu diperhatikan bahwasanya semua koordinasi atau kerjasama ini tidak hanya diemban oleh divisi-divisi atau orang-orang yang sebelumnya kami perkenalkan. Namun kerjasama ini meliputi seluruh komponennya. Antum sebagai pengurus maupun tidak harus tetap aktif dalam mengikuti program-program atau bahkan memberikan masukan-masukan dan saran kepada kepengurusan kami ini. Mungkin sekian yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian sambutan ini. Ana harap kita bisa bersama-sama bertahun dalam kebaikan, karena insya Allah dalam tahun ini akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya itu kumpul bareng sharing yang akan dipandu oleh akhi kita Muhammad Rifki Rizkullah. Langsung aja ya? Oh, baik. Muter ya? Oke. Kita mungkin akan maju aja. Kita mulai dari mungkin. Oh, udah. Yang tua, yang para tetua. Yuk kepada siapa? Betul. Mas Septian mungkin barangkali. Berarti anak duluan tuh gitu. Oh, biar anak terakhir aja. Enggak apa-apa. Ayo, betul. Ini ada kesan dan kesan dari ya, boleh dari Mas Fahri ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri, saya dari ITS tahun 2020. Saya sebagai santri baru di sini. Kesan dan pesan saya selama di Matoiba yaitu jadi saya datang ke Toiba ini pas Desember akhir, itu pas lagi PSBB kalau nggak salah di sini ya, atau belum mulai nggak tahu. Jadi ya di sini masih sepi, berapa orang doang. Ya saya ngeliatnya gimana gitu ya. Iya. Ya kesan saya ya selama ini sejauh ini belum terlalu rasa lah pesantrennya, karena masih pandemi gini kan beda ya. Mungkin ntar kalau udah offline beda lagi suasananya. Ya semoga Toiba kedepannya lebih baik lagi dan semoga Allah mengangkat wabah ini. Ya sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-pesan ya. Yang pertama, kesan saya di Toiba ini, saya sangat berterima kasih ya, karena di sini memang dari motonya sendiri siap mengingatkan, siap diingatkan, siap menasihati, siap dinasihati. Dan saya benar-benar merasakan itu. Lebih tepatnya merasakan dinasihati ya. Karena memang ya begitulah.
Untuk pesannya semoga Toiba lebih baik lagi ke depannya dan semoga santri-santrinya tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, mau ngomong apa tadi? Oh ya, pesan-pesan. Pesan dan kesan. Ya, pesan Ana buat santri-santri Thaibah yang Masya Allah yang sudah berjuang selama pandemi ya. Yang betah dari pertama kali pandemi sampai sekarang itu ya. Berapa orang? 2 ya? Antum sama Imam ya? Masya Allah, Ansori sama saudara Imam. Tapi saudara Imam sekarang lagi sakit, semoga Allah memberikan kesehatan. Lalu buat santri-santri yang masih di rumah, barangkali kalau misalkan bisa untuk datang ke sini kan lebih rame, lebih enak ya. Sebenarnya Ana datang ke sini tuh berharap udah rame gitu. Jadi gitulah, banyak temen gitu kan. Kangen sih sebenarnya sama antum-antum yang masih di rumah ya. Tolong datang ya. Udah pada ya gitu ya. Semoga keluarga di rumah sehat selalu. Ya, kita saling mendoakan. Terus buat kajian Ustadz Yasin ya, kalau bisa ikut berpartisipasi. Ya, masa kan tinggal megang si kecil gepeng itu, buka Zoom, buka WA, ada linknya udah disediakan sama saudara Ansori dan teman-teman. Ya, tolong dihargai seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf, semoga yang aku mau ngomong apa sih? Ya kan gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu sehat, selalu diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan diangkat wabah penyakit corona dari Indonesia. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan? Ayo santri baru. Ayo cerita. Ayo cari takmir loh. Ini harus dibawa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kesan untuk di Thaibah, selama di Thaibah, Ana itu kan masuk tahun 2019 itu di saat offline belum ada pandemi. Terus Ana juga mengalami di saat masa-masa pandemi gitu. Kesannya pertama di masa offline tuh enak banget. Ana kan sebelumnya belum pernah merasakan dunia pesantren gitu. Tapi di sini hero semangatnya untuk belajar agama itu bagus saat offline, tapi berbeda jauh ketika Ana di rumah ketika online gitu. Dan Ana ingat dari hadis Nabi SAW yang almar'u ala dini khalilihi, agama seseorang itu berada di atas temannya gitu. Maksudnya kalau umpama teman-teman ada punya keinginan untuk ke Thaibah, lebih baik balik semua aja. Maksudnya walaupun kita nggak bercakap-cakapan setiap hari, jarang bercakap-cakapan, itu masih ada pengaruhnya untuk menjaga keimanan kita gitu. Jadi kalau futur nanti ada yang ngingetin, ada yang itu. Beda kalau kita di rumah, walaupun ada Zoom, ada itu, menurut Ana itu kurang efektif karena ya godaan ketakuan ketika sendiri itu lebih sulit. Futurnya itu lebih cepat gitu. Kalau futur kan ya kayak gitu. Apalagi kalau di rumah belum ada teman yang bisa kontrol kita gitu. Untuk pesannya mungkin dirajinin belajarnya terutama dalam bahasa Arab sama Al-Quran.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan-kesan saya selama di Thaifah ini, ya alhamdulillah ya, saya belajar terus dari awal masuk, dari mengenal huruf hijaiyah sampai sekarang ini sudah alhamdulillah bisa membaca, dan saya sangat bersyukur sekali di sini bisa belajar banyak sama teman-teman, bisa saling mengingatkan, bisa saling menasehati, dan tentunya juga oh ya. Saya juga tahun kemarin juga dapat sebagai ketua divisi lingkungan, dan ya, alhamdulillah juga belajar tentang organisasi di sini, belajar tentang organisasi, belajar tentang apa namanya, interaksi dengan teman-teman ini juga. Saya juga emang gini, agak sering-sering nervous di depan orang-orang. Udah. Semoga kita di semoga wabah corona ini cepat diangkat. Dan saja dari saya, mungkin kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan anak di Thaifah. Dulu waktu pertama masuk senang sekali, ramai gitu suasananya. Dan sekarang sepi, rindu suasana dulu. Suasana Pak Win jualan nasi 5.000. Anak-anak lagi beli gitu. Suasana mentasrif bareng-bareng di malam hari. Suasana kelas yang ramai gitu kan. Suasana makan-makan setelah kerja bakti, dirindukan pasti. Jadi pesannya, semoga yang lain segera dapat kembali ke sini, supaya santri-santri baru bisa merasakan apa yang kita rasakan dulu. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Diki di sini. Kesan tentang Thaifah. Thaifah itu tempat yang membuat saya banyak belajar sebenarnya di sini, banyak belajar banyak
tentang bahas agama dan lain-lain, dan juga bersosialisasi. Meskipun ya seperti teman-teman sudah mengetahui, saya mungkin terlihat kurang bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Ya karena memang saya di sini masih sedikit banyak masih belajar agar bisa lebih berbaur dengan teman-teman. Jadi mohon maaf kalau memang terkadang saya kurang bisa berbaur dengan teman-teman. Selanjutnya pesan-pesan buat semuanya yang ada yang di sini, ya yang di sini semoga tetap bisa di sini dan tetap semangat, dan yang di rumah semoga juga tetap semangat. Semoga tetap semangat di sana, dan semoga bisa juga ke sini agar di sini bisa ramai lagi. Ya, seperti itu aja. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan saya ya, karena kan termasuk santri baru dan benar-benar baru sekali, dan baru sekali menginjakkan ke Surabaya, tidak ada keluarga, merantau sendiri dari Kalimantan. Ya, ini juga bagi Ana nih lingkungan yang sangat-sangat baru. Mungkin Ana belum ketemu ya dengan teman-teman, mungkin mas-mas yang di rumah belum pernah ketemu langsung. Mungkin sudah beberapa mungkin ketemu, tapi belum semuanya. Oh iya, berkenalan ya. Nama Ana, nama panjangnya Muhammad Aulia Rahman Natadipura. Panggilannya Uul. Panggilannya Uul. Ya, panggilannya Uul. Bisa panggil Aulia, tapi paling familiar itu Uul. Jadi mau di Kalimantan di sini semuanya manggil Uul, kecuali di kampus Ana dipanggil Nata. Jadi mungkin banyak panggilan sih. Tapi panggil Uul aja yang familiar. Kesan Ana ya waktu pertama kali menginjakan kaki di ya, walaupun datang itu pertama lihat wah sepi banget gitu. Ini datang tuh cuma beberapa orang. Mungkin waktu itu yang pertama kali ketemu Ana itu ketemu dengan Mas Ansori dulu yang pertama kali ketemu. Terus baru ketemu dengan Mas Septian dan teman-teman lah yang lain. Dan kesan Ana ya memang untuk lingkungan Thaibah Ana nilai Masya Allah, dimana kita di sini bisa saling mengingatkan, jika ada teman yang salah diingatkan, dan kita juga harus siap menerima nasihat pertama. Dan sini juga kita juga belajar mandiri, hidup bagaimana kita tuh hidup bersama dengan orang, adab-adabnya juga dipelajari, dan tentang sosialisasinya juga. Ya mungkin Ana nggak bisa banyak bicara ini soalnya malamnya masih baru, Ana masih bingung apa yang ingin diungkapkan. Ya, mungkin itu saja dari Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya selaku MC ingin mempersilakan kepada teman-teman yang ada di rumah untuk menyampaikan pesan dan kesan juga, sama seperti kami yang di sini tadi. Mungkin ada yang mau itu bicara langsung raise hand aja. Nanti biar adminnya yang memilih. Sebut aja sih. Senior. Mas. Alvan. Ya Mas Alvan. Mana tadi? Itu siapa tuh? Mas Iwan. Iya. Mas Iwan yang kontrol. Di depan. Gimana ya? Malah kayak. Udah. Itu ada yang mau di admin itu siapa? Santusan.
Siapa tadi? Halo, assalamualaikum. Namanya siapa? Ini nih. Ya. Bentar. Iya, punya kita. Bentar mas. Posisinya beda. Mana ini? Oh langsung ya. Nggak pakai FN. Ada suara nggak? Mas, ngomong Mas. Cek Mas Iwan. Aneh kah? Oke. Jelas wadah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya mohon maaf saya pakai peci dulu karena biar lebih seperti santri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin suara Ana putus-putus atau gimana nih? Jelas Mas. Jelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan dulu nama Ana Ahmad Hanan Darmawan, nama panjangnya. Kalau panggilan mungkin bisa dipanggil Iwan biasanya. Terus saya Ana dari Pekanbaru, angkatan 2017, kuliahnya di ITS. Salam kenal dulu ya buat teman-teman di baru Toibah. Ya, siap Mas. Kurang awal. Iya, adik dari Pekanbaru mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, oke. Nggak ada. Iya. Ya baik. Ini sebenarnya kita tuh rame yang di rumah, tapi ramenya cuman di chat. Jadi harusnya sih rame video juga ya, biar semakin seru malam ini. Ini ramenya cuman di chat aja nih. Ya mungkin langsung aja ke pesan dan kesan ya. Kalau kesan dari Ana mungkin selama di Toibah itu ya kita banyak cerita, banyak kegiatan, banyak lika-liku lah ya semacam itu. Ada suka duka, ada ya bisa dibilang banyak lah ceritanya. Kalau dari Ana sendiri, Ana banyak belajar karena di Toibah itu Ana udah kurang lebih 2 tahunan ya. Ya belum sampai 2 tahun sih. Di situ Ana banyak belajar gimana caranya buat memanage yang baik dan tetap dalam lingkungan syar'i seperti di Mahat Toibah, kemudian juga bersosialisasi dengan takmir, dengan masyarakat sekitar Toibah. Itu sangat berkesan buat Ana dan juga sempat jadi pengurus di Mahat Toibah juga. Kalau untuk pesannya mungkin ada 2 Ana mau utarakan secara umumnya. Buat pertama untuk pengurus tahun depan, tahun ini maksudnya, untuk senantiasa mungkin Ana mau mengingatkan diri pribadi dulu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, baik di saat sendiri maupun di saat sedang dalam keramaian. Juga tetap semangat karena di masa-masa pandemi ini kita butuh orang-orang yang bersemangat dalam memperbaiki keadaan, dalam hal ini keadaan di Toibah dan pembelajarannya. Ana sendiri juga sebenarnya mohon maaf belum bisa bantu banyak semenjak Ana di rumah, dan juga semenjak mengerjakan skripsi ini juga sulit rasanya untuk tetap aktif seperti dulu lagi. Kalau buat untuk teman-teman santri Toibah, jangan berkecil hati karena melihat mungkin sekarang di masa pandemi ini sepi dan kok kayaknya yang online di rumah cuman segitu-segitu aja, kok malah kalah sama Toibah Ahwat mungkin. Ya itu banyak ini ya mungkin bisa sedikitnya memberi uzur atau ya beberapa mungkin kita banyak halangan, tapi intinya selama di Toibah, teman-teman yang di Toibah itu manfaatkanlah waktunya, karena di luar Toibah itu
lain lagi, susah lagi, itu mesti penyesuaian lagi dan ya tetap berdoa kepada Allah, tetap semangat menuntut ilmu karena tidak lama di Toibah itu karena kan nggak terasa seperti Ana dulu juga waktu di Toibah. Rasanya lama tapi ternyata nggak terlalu. Ya mungkin itu aja dari Ana. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas hidayah sunnah ala fahmi salaf. Mungkin itu dulu dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, mic-nya dipasang terus nyalain lagi. Terusan aku langsung aja. Ya. Jadi mungkin siapa lagi nih? Silakan. Mas Aufal ada yang minta. Mas Aufal ya. Iya. Oke, kepada Mas Aufal dipersilakan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Tafadhol. Silakan tidur. Mas Andi. Assalamualaikum. Udah masuk belum nih suaranya? Keluar. Keluar lagi. Oh. Cek. Istirahat. Cek. Terdengar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawasan. Jadi kalau mungkin dari Ana sih sekalian sih Ana mengambil kesempatan ini juga untuk kecil ya suaranya. Oh, Sandi. Besar. Oh, Sandi. Enggak Mas, lumayan. Aku Mas. Silakan. Oh, lumayan ya. Ya wes. Jadi Ana di kesempatan kali ini mungkin ya pertama Ana mau kasih saran dan kesan. Kalau kesan ya udah pasti di Toibah itu kita Ana sih kalau jujur dari Ana banyak belajar ya. Dulu dari pertama itu kalau di zaman Ana itu istilahnya senior sama junior itu banyak seniornya. Dan kadang kita kita emang ya lebih apa ya istilahnya lebih manut lah. Tapi ternyata seniornya itu yang nggak manut. Nah itu yang jadi buruknya. Nah sekarang ini kan lebih banyak juniornya ya. Jadi sebenarnya sekarang itu ya maksudnya ya sama-sama apa ya benar-benar lah dalam belajar dan yang lain-lain. Jangan sampai nyesel. Kalau dari teman-teman dulu tak lihat tuh kebanyakan ya akhirnya nyesel. Jadi belajarnya nggak sungguh-sungguh. Terus ya sekarang emang online sih, emang sekarang ada kendala ya, semoga Allah mengangkat pandemi ini ya. Jadi supaya teman-teman bisa semangat lagi. Nah itu ya mungkin dari lurah yang baru ini ya mungkin bisa mencari solusi lah bagaimana teman-teman semangat ya dengan doa sih. Pertama doa dulu lurah nih banyak doa juga nih harus. Dulu pas ya anak kebetulan dulu juga lurah ya sebelum akhir Rifki. Jadi duluannya juga banyak doa, soalnya santrinya juga mbambet. Santri mbambet wes biasa. Ya jadi kalau Ansori dimaklumi aja lah kalau ada santri-santri yang kayak gitu ya sabar, dikasih tahu. Ya jangan menyerah lah pokoknya. Terus ya kalau Ana yang Ana dapat sih pengalaman Ana berorganisasi sih yang pasti. Nah Ana kebetulan Ana masuk itu tuh dulu bertahap. Ana tuh kayak jenjang karir sebenarnya di Toibah. Masuk pertama jadi staf divisi pendidikan. Terus tahun kedua jadi ketua divisi pendidikan. Tahun ketiga jadi lurah. Tahun keempat jadi DPP. Ya, tapi di situ anak belajar sih banyak. Ya, kita belajar gimana caranya manage Toibah, manage kajian-kajian, manage orang juga kita gimana caranya kita ngasih tahu supaya semangat. Nah, itu. Ya itu yang bakal susah nanti ya Ansori harus ngasih contoh juga. Jangan sampai kendor juga. Itu yang berat memang kalau jadi lurah itu harus jadi contoh. Gitu.
mungkin ya dari teman-teman harus menjaga semangatnya, jangan lihat temannya males terus dia juga ikut males. Kalau bisa tuh bukan ansori aja ngingetin teman-temannya di rumah yang banyak yang hilang itu, tapi teman-teman semua ini kan kita jadi keluarga di Thoibah ini. Jadi ya saling mengingatkan lah. Tadi kan kita udah tahu moto di Thoibah itu kan saling menasihati dan mau dinasihati, saling mengingatkan dan mau mengingatkan, terus ada 3 lupaan aku malah. Yaitu intinya jadi itu ya. Jadi teman-teman kedepannya yaitu kalau mau semuanya aktif lagi, mungkin dirangkul lah teman-teman yang di rumah itu di chat, bukan ansori aja tapi teman-teman yang aktif, misalnya kayak Iwen nih aktif nih, dichatin tuh teman-temannya siapa supaya aktif lagi ikut kajian gitu. Nah itu benar Debbie Kusfazila Sandi, siap menasihati dan siap dinasihati. Nah jadi itu sih dari anak-anak juga ini juga mungkin tanggung jawabannya sudah selesai ya Ustadz Ishak. Jadi mungkin ini kesempatan anak juga mau pamit juga. Ya bukan berarti anak selesai tanggung jawab, anak berlepas tangan dari Thoibah ya. Kalau teman-teman dari BPH, dari DPP yang baru mau meminta saran atau ini, anak terbuka sekali. Anak juga pasti sering nanti main ke sana lah insya Allah kalau sempat gitu. Jadi ya ini Anas juga sekalian mau pamit. Anas juga udah pamit ke Ustadz Yasin berapa bulan yang lalu. Nah sekarang ada kesempatan waktu ini Anas pamit. Semoga teman-teman Thoibah ini kedepannya jadi lebih baik lagi dan malah di pandemi ini tuh bukan jadi kendala sebenarnya. Kalau menurut Anas, semoga di pandemi ini itu malah bisa menjadi teman-teman bisa mengembangkan lagi gimana kegiatan Thoibah yang terbaru, atau membuat SOP yang lebih baik lagi, atau membuat acara-acara yang lebih menarik, yaitu yang semoga ya kedepannya Thoibah bisa lebih baik lah dan bisa berbenah seperti motonya yang tadi. Jadi begitu sih mungkin dari Ana kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faris Maulana. Bacain ya. Ya, ini tadi ada pesan dan kesan dari Mas Faris Novariansah. Kesannya selama di Thoibah banyak kesan yang tidak bisa dijelaskan. Menurut saya, Thoibah adalah wadah terbaik yang diperlukan oleh para mahasiswa. Terlebih lagi anak muda memiliki banyak peran di dunia sosial. Alangkah baiknya kalau dipergunakan skill sosial. Skill sosialisasinya untuk mengabdi banyak untuk agama. Ya, itu tadi pesan dari Mas Faris Novariansah. Yang lain juga dipersilahkan lagi untuk menulis pesan kesannya, atau mungkin ada yang mau ingin menyampaikannya secara langsung lagi, dipersilahkan angkat tangan. Ya, sobat. Iya, kepada Mas Andi dipersilakan, disilakan. Geser lagi. Di atas. Siapa tadi? Ini Wafi. Ada 2 orang. Hamba Allah sama Wafi. Allah boleh dulu tuh. Wafi, kepada Akhi Wafi dipersilakan. Oke. Sobat sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit sobat sini. Pertama-tama Anak terima kasih buat teman-teman sekalian yang hadir di acara sah jabatan kepengurusan 41 ke-42 Hijriah baik secara offline maupun online. Dan Anak juga sangat apresiasi kepada semua yang sampai saat ini dengan kondisi pandemi sekalipun antum bisa memunculkan aura-aura ketaunan, terus kebahagiaan bersama kaum muslimin. Soalnya Anak bersyukur sekali
saat seperti pun anak bisa bertemu dengan antum sekalian kursus online. Dan saat ini anak kondisi sedang terpapar COVID-19, jadi mohon doanya teman-teman agar kondisi anak juga bisa cepat sembuh. Dan sekiranya kalau sempat ada kesempatan bisa balik ke Thaibah bersama teman-teman semua, meramai kegiatan dengan segala protokol kesehatan. Soalnya ya yang anak alami ini juga bagian dari ibrah dan muhasabah baik dari anak maupun antum semua, karena di masa COVID di pandemi sekalipun kita tidak akan tahu, tidak akan pernah tahu kapan penyakit ini muncul dan mengenai kita, dan itu sangat berdampak bagi anak pada saat itu secara zahir pun batin. Nah, tapi untuk kedepannya anak berharap banget kepada antum semua agar Thaibah di kepengurusan 42 ini dan teman-teman sekalian yang turut andil dan berkontribusi untuk keberlangsungan program-program yang akan datang di masa kepengurusan 42 ini. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Siapa Allah ya? Ada? Belum ada. Siapa itu? Enggak ada, Ustaz. Apakah ada jika ada yang ingin menyampaikan lagi, disilakan. Oh iya, lupa. Nanti langsung ya. Kalau tidak ada, acara dikembalikan kepada moderator, kepada beliau, dipersilakan. Oh iya, ngomong dia. Nah, ya. Udah lah ya. Oh, udah ya. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi kepada seluruh teman-teman yang ada di rumah dan juga kepada teman-teman yang ada di sini. Mohon maaf juga atas salah kata yang Ana ucapkan. Syukran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi kita, dan semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan agama, dan semoga kelak kita akan dipertemukan Allah kembali di jannahnya yang tertinggi kelak. Amin. Mungkin kita dapat menutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, yang di rumah jangan lupa. Ayo makan-makan online. Oh, siaran ulang ya? Makan apa? Oke, baiklah, kita di sini akan mengadakan acara makan-makan. Barangkali yang ditutup, Mas. Mau lihat, Mas. Mau lihat, Masa apa di Thaibah, masa apa? Mau lihat, Mas. Ramah tamah. Mau lihat, Mas Ya, Uul? kita putar Ini kamera. ramah tamah. Makan tumpang. Ditutup dulu, Mas Iya, Uul. ada pagar hijau. Waduh. Iya, lihat. Rono motoran Rono aku, Mas. Bang. Jangan dimatiin ya, Tahu Mas gitu Uul. mampir tadi. Keluarin teman. Makan gratis. Tuh, Aldira belum rewangi, Mas Uul. Dasar Aldi senior. kan ngerewangi ku lho. Aldi. Aldi. Ngemangi Aldi di kono sapa? Ono Aldi. Iya, Aldi Rene Aldi, Mas. Di, piye kabar Di? Mas Andi, gas Mas. Kak guys. Mas Andi. Mangan, Mas. Iya, aku tak ndelok wis seneng kok ndelok Oh, ngene. Live action. Terus tak nemen ta, Mas. Iya, Faris lho.
Paris Caranya mau pengen menarap nyumbang lele. Adi bikin bersih-bersih siap. Gimana nih? Ini di end aja kali ya biar bisa di Iya. Aldi ya. Abdul harus Tapi yang wonten sakit orang kalau saya di iya sabrak sini. Yes. Lekat